Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Sholat 60 tahun tapi tidak diterima. Ternyata ini sebabnya. Urusan sholat bukan perkara biasa. Siapa yang menganggap remeh kewajiban yang satu ini, maka Allah pun tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Ada satu pesan dari Rasulullah tentang orang yang sholat selama 60 tahun, tetapi tidak diterima. Kenapa bisa demikian? Coba bayangkan apabila sholat kita tidak diterima selama 60 tahun. Menyedihkan bukan? Nabi SAW dalam satu hadisnya bersabda bahwa umur-umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penyebab sholat selama 60 tahun tidak diterima ternyata karena hal sepele ini. Di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang melaksanakan sholat adalah tidak tumaknina ketika sedang sholat. Nabi SAW menganggapnya sebagai pencuri yang paling buruk. Sebagaimana disebutkan dalam Misnad Imam Ahmad dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tak sempurnakan ruku' dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad nomor 11.532, disahihkan oleh Albani dalam Shahihul Jami 986. Tumakninah ketika mengerjakan sholat adalah bagian dari rukun sholat. Sholat tidak sah kalau tidak tumakninah. Nabi SAW bersabda, "Jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukulah sampai benar-benar ruku dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu." Hadis riwayat Bukhari 757 dan Muslim 397 dari sahabat Abu Hurairah. Sungguh mengerikan jika kita rajin melaksanakan sholat, namun tidak memperhatikan rukun-rukunnya dengan baik. Dari mulai berwudu, takbiratul ikram hingga salam. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, namun tidak ada satu sholat pun yang diterima. Barangkali orang itu menyempurnakan ruku, tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan rukunya. Hadis Hasan riwayat Al-Hasabani dalam At-Tarhib, lihat As-Sahihah nomor 2536. Sebab yang menjadikan sholat seseorang selama 60 tahun tidak ada yang diterima satupun, sebagaimana yang disebutkan hadis di atas adalah karena tidak tumakninah dalam ruku dan sujud. Tak heran jika sholat yang kita lakukan bisa tak bernilai pahala, melainkan hanya 1/10, 1/9, atau paling besar hanya setengahnya saja. Sesungguhnya seseorang benar-benar selesai atau dari sholat namun tidak dituliskan atau pahala baginya, melainkan hanya 1/10 dari sholatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau setengahnya. Hadis Sahih riwayat Imam Abu Daud. Padahal amal yang paling pertama dihitung kelak di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, insya Allah amalan dan ibadahnya akan Allah terima. Namun jika sholatnya saja sudah buruk, maka amat mungkin amalan lainnya tidak diperhitungkan. Na'udzubillah. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau ditanya dan dimintai pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka marilah kita senantiasa memperbaiki amalan sholat kita.
agar Allah melihat bahwasannya sholat yang kita lakukan tidak hanya sekedar gerakan tanpa jiwa, melainkan juga kita hadirkan hati kita ke hadapannya. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.